di sini kau ya bertanya, enak kali kau hidup kau minum-minum teh-teh kau, topimu pun gege, rambutmu kau cacat, mana utangmu? Kemarin kau bilang besok-besok, sekarang nggak adanya kayak gini-gini tahu, terus kau cari kau di kosanmu nggak ada, ku cari kau tempat kerjamu nggak ada, kau ternyata kau di sini, enak kali cincinmu pun ada 3. Utangmu. Enak kali kalau kayak gini minta utang langsung dibayar kayaknya ya. Tergantung orangnya. Namanya posting-posting kemewahan tapi nggak bayar utang. Gimana rasanya Marta? Kalau menurut Marta pribadi ya, mereka itu sama seperti pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Masuk. Ya, walaupun mungkin punya rezeki ataupun ditraktir orang, punya bonus dari tempat kerja, ya kalau memang belum ada otaknya untuk bayar utang, ya udah nggak usah posting kemewahan di sosial media, karena bagaimanapun kan harus memikirkan bagaimana rasanya orang yang punya uang gitu. Iya. Jadi kan rata-rata sekarang kebanyakan orang kalau sudah ketahuan mendapat ketahuan memposting segala sesuatu dengan kemewahan sementara dia punya utang, pas kita tanyakan mereka selalu mengatakan itu ditraktir sama bos, ditraktir sama si anu. Jadi mau ditraktir gak ditraktir, mau dapat rezeki atau enggak usah posting kalau masih punya kewajiban yang tidak dilunasi gitu. Dalam. Ini dalam banget ini. Seandainya saya posisinya jadi Tuhan, saya cabut nyawa. Saya cabut nyawa. Saya cabut nyawa. Benar ya? Iya betul. Karena saking dongkolnya gitu. Ya untung saya bukan Tuhan. Jadi dia masih bisa hidup menikmati hidupnya gitu. Menikmati uangku itu, Iya, Bang. menikmati uangku itu. Oke, selamat pagi KDK Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang sangat luar biasa ya. Orang yang sudah familiar di mana-mana dan dia yang suka memparodikan berbagai isu. Setiap ada isu apapun dia hadir dengan komedinya, dengan kritisannya yang kadang buat orang emosi. Selain emosi tentu panjang umur ya, karena ada banyak di sana komedi-komedi yang perspektif ke positifnya banyak di sana, kritisan yang sangat mengedukasi, tidak hanya sebatas ketawa-ketawa hahaha. Langsung aja ya, siapa yang nggak kenal Tiur Anak Medan? Tiur Anak Medan. Halo. Ini idola seorang komedi yang cukup lama, udah lama pengen banget ngobrol gitu. Ya puji Tuhan ya, di tahun 2022 ini akhirnya beliau berkenan hadir di KDK TV ini. Jauh-jauh dari Medan. Jauh-jauh dari Medan. Jauh-jauh dari Medan. Hanya di KDK TV. Agak sombong dulu aku. Ini saya langsung aja nih. Abang kenapa suka komedi? Apa yang memotivasi untuk buat komedi yang cukup memang kritis gitu? Itu motivasinya atau apa yang dipikirkan gitu, Bang? Yang pertama, kalau bisa dibilang kenapa suka komedi, di sini aku bilang jujur aja ya, bukan berarti membongkar aib atau Iya, siap. Nah, jadi masa kecil aku itu memang penuh dengan, ibaratkan karena memiliki seorang bapak yang tegas dan kalau punya salah ya harus main hantam gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari kecil itu sudah mengalami namanya tangisan, sakit fisik, sakit hati gitu. Nah jadi begitu saya merantau, jadi kayak mengalami kebebasan tapi tetap mengingat namanya rasa pahit. Bagaimana rasanya menderita gitu. Nah jadi ketika saya melihat itu menderita itu zaman anak-anak atau gimana sih? Zaman anak-anak. Selayaknya Ya, anak kecil lah yang tidak bisa memiliki kebebasan seperti orang-orang gitulah. Kalau kayak orang lain kan pulang sekolah ya pergi main-main. Kalau saya pribadi pulang sekolah ya ke ladang gitu. Oh, oke. Ada salah sedikit pun ya main fisik gitulah. Jadi dilibas ya. Jadi begitu nyampe ke perantauan ini,
merantau ke Batam, itu tempat perantauan yang paling utama di Batam ini, ternyata banyak kesakitan yang dialami orang bukan hanya dari fisik. Ternyata yang lebih sakit itu dari batin gitu. Jadi ternyata jadi dulu saya berpikir kalau waktu masa kecil itu, masa SMA itu, saya pikir ya hanya keluarga saya, hanya saya pribadi dan adik saya lah yang mengalami kekerasan fisik gitu. Nah sementara kalau setelah merantau ini akhirnya saya mengetahui namanya politik, mengetahui namanya dunia luar, mengetahui namanya ada ketidakadilan dalam suatu keluarga, dalam suatu hubungan, dalam suatu komunitas. Nah di sini saya berpikir gimana ya caranya untuk memprotes ataupun bersuara untuk mengatakan kalau aku tidak setuju dengan hal demikian gitu. Cuma kalau istilahnya gini, kalau kita berhadapan kalimat ke kalimat, maksudnya terlalu pasif menyampaikan pendapat yang mungkin kurang enak, pasti hukumnya ada kan gitu. Dan sering kali terjadi jadi debat kusir gitu, nggak ada solusi. Iya betul. Jadi saya hanya berpikir gimana ya caranya biar bisa bersuara kepada hal-hal yang demikian. Nah jadi kalau kayak dulu kan belum ada namanya stand up komedi. Iya. Belum ada itu kan. Nah jadi begitu timbul stand up komedi ini menjadi suatu ajang kompetisi berbakat. Nah disitulah saya mulai memprotes suatu hal-hal yang kecil di tempat kerja, bercampur dengan cara komedi tadi. Jadi semakin kesini semakin berani, ternyata asik ya. Jadi kalau istilahnya kita protes suatu, kayak kemarin kan saya kerja di departemen store. Saya memprotes sistem kerja, contoh kayak staff yang kadang kalau karyawan, kalau bawahan harus tepat waktu nih masuk kerja, ternyata staffnya ada yang lambat. Nah jadi akhirnya saya memprotes demikian, tapi bercampur komedi. Dari situ sih awalnya karena ada, tapi sebenarnya kalau istilahnya bakat untuk membuat suatu cerita itu dari kecil. Jadi udah suka cerita, suka narasi. Jadi waktu kecil itu saya sering bikin nulis tangan gimana hal-hal yang sedih yang saya alami gitu. Jadi contoh nih, dipukul bapak saya gara-gara nggak ke gereja, dipukul, terus disuruh di luar kena hujan. Nah, jadi saya suka nulis, jadi zaman dulu itu suka diari ya. Nulis suatu buku gitu. Berarti bahasa Indonesianya nilai 10 kayaknya nih kalau mengarang itu. Iya. Dulu saya kalau mengarang di SMA sama SMP itu sering juara. Wah, the best ternyata. Tapi bahasa Indonesia aja. Selain komedi udah ada bibit dari sana ya. Iya. Saya bicara sama Bang Abdul dulu nih ya. Abdul Christian Manurung. Ini kan orang Batak yang kita tahu laki-laki Batak itu cool. Ngomong juga kalau kita nggak mulai ngomong ya nggak ngomong gitu. Itu identik orang Batak begitu ya. Nggak tahu juga orang lain. Yang jelas biasanya laki-laki di rumah kita begitu. Agak keras gitu lah ya. Gimana gitu. Tapi kalau sosok Abdul Christian Manurung ini sebenarnya kok di rumah gimana ya? Kalau di rumah, kalau banyak orang yang ngelihat di rumah, contoh kayak di rumah kakak, di rumah di kampung, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kayak di rumah kakak ini, kalau istilahnya datang temannya, mereka dia udah anak Medan ya gitu. Jadi ya saya juga nggak tahu kalau istilahnya kalau sudah familiar. Enggak, kalau udah seperti ini ya layaknya seperti orang Batak juga, banyak diam. Oh gitu. Kalau di luar konten. Banyak diam ya. Kalau ngomong seperlunya gitu. Jadi nggak ada istilahnya lebih ini, paling saya gampang bicara itu sama orang-orang yang dikenal gitu, yang sudah berteman. Oh gitu, berarti masih karakter pada umumnya Bang Abdul itu masih nggak lepas dari situ ya. Layaknya laki-laki yang sosok cool atau ya lebih terlihat wibawanya gitu ya. Tapi kalau istilahnya ada orang di rumah, contoh di rumah kakak saya, ada orang contoh mereka beradu argumen tentang sesuatu hal, kalau menggajali hatiku langsung aku nyambung. Masuk aja gitu. Panggung gue nih gitu. Oke. Aku masih di Christian Manurung ini, katakanlah kami awam yang melihat sosok di konten Tiur Anak Medan itu kan itu banyak nih, lebih dari 6 karakter ya. Pemerannya itu gitu. Ada 12. 12 semua tuh ya.
Nah ini yang 12 ini kan kenapa memilih karakter si ABCD, Anissa, si yang Tigor ya? Kan yang pacarnya nih banyak banget ya. Ada nggak sebelum menentukan karakter itu, ada nggak hal-hal yang dipikirkan atau itu nama mantan atau nama paling teman yang paling dikeselin atau gitu, ada nggak cerita untuk itu? Untuk nama-nama tersebut? Kalau namanya sih nggak ada ya. Ya ketemu gitu aja, cuman seperti tadi kalau saya membuat nama itu harus sesuai dengan karakternya. Kalau karakter barbar ini itu namanya kan Marta. Ibaratkan kalau Marta belakangnya itu pakai A, berarti kalau mulut kita itu A menganga terus berarti harus cerewet. Bukan berarti Marta itu harus cerewet ya. Gitu. Nah, kenapa Tiur? Tiur ini kan di bahasa Indonesia kan artinya terang, membawa damai. Makanya jadi namanya si Tiur ini karakternya harus damai gitu. Nah kalau kayak Jessica ini juga kalau kita kenal, sebenarnya Jessica ini kan karakter orang baik sebenarnya. Tapi kalau kita kenal, di mana-mana saya kalau sudah menemukan namanya Jessica, itu pasti dia ada agak-agak sombongnya, terus agak-agak soknya gitulah. Kalau saya menemukan karena orang kaya kan. Kebetulan banyak menemukan nama Jessica seperti The itu. power of kaya tadi. Artinya berarti alasan-alasannya ada tertentu ya. Iya. Bukan asal buat juga ya. Enggak. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersendiri. Iya. Dari berbagai karakter itu nih, ada nggak kalau misalnya Tiur ini membawa dampak tersendiri ke kehidupan sehari-hari gitu? Untuk menjaga sosok Tiur anak Medan itu, baik itu di cerita pun di kehidupan sehari-hari, jadi beban tersendiri nggak? Kan Tiur ini anak baik nih gitu. Sementara misalnya kita yang abang juga masih generasi milenial yang mungkin keluar malam atau berkawan kemana-mana, ada nggak? Jadi nanti aku ke sana dilihat ternyata gue anak malam begini, ada nggak begitu-begitu? Enggak sih. Enggak ada. Oh enggak ya, tetap fokus di diri aku. Kalau di luar dari konten ya menurung gitu. Karena satu sisi juga sifat yang ada di dalam wadah itu, aku bukan hanya aku, sepertinya orang juga pasti memiliki. Jadi bisa aku bilang, aku itu pasti ada punya sifat yang agak sombong, rendah hati, terus barbar, berani, ketakutan. Kan kita memiliki sikap itu gitu. Jadi kalau saya tiba-tiba terus nanti ada teman, aku baru beli baju nih, merek apa? Merek ini. Alah, baru merek itu aja. Nanti langsung kira, ini sifatnya Jessica. Gitu. Jadi, iya. sebenarnya satu sisi itu mencakup sikapnya aku pribadi, dan ada juga sifat teman-teman yang saya kenal gitu. Oh, si ini kan sifatnya cocok ini nih jadi karakter, si ini cocok nih jadi karakter gitu. Artinya semua itu sebenarnya karena ada di lingkungan lah ya, circle-nya abang gitu ya. Iya. Pernah nggak stres untuk cari narasi? Pernah. Untuk cari cerita gitu ya. Pernah. Jadi kalau sebenarnya aku tipikal bintangnya Capricorn nih. Terus kalau dari segi kelahiran atau apapun kemarin kan, aku itu lebih identik ke jiwa melankolis. Begitu. Merasa gitu. Jadi kalau aku itu, makanya aneh, aku pribadi kalau cari ide ataupun bikin naskah itu rata-rata di atas jam 12 malam dan harus sendiri. Tenang ya. Iya. Dan kalau bisa ada kayak musik-musik gitu. Jadi kalau kayak dulu kayak di Medan ataupun kayak di Batam lah sebelum balik ke Medan, itu biasanya aku pergi ke 24 jam di Nagoya. Oh iya. 24 jam, jadi nanti saya di atas sendirian udah ngetik bikin naskah. Jadi kalau istilahnya rame terus terang, cahayanya terang siang gitu, kayaknya buntu, nggak dapat sama sekali. Oh gitu ya. Iya. Melankolis berarti memang. Romantis nih kayaknya. Dan masalahnya saya bukan orang yang romantis. Terbalik pula ya. Tapi terlepas dari situ Bang, ada yang menarik lagi perihal konten ini. Karena sejujurnya kalau kita bisa sharing lah, di sini kan ada hal-hal yang sangat serius sebenarnya untuk menekuni satu dunia entertain begini. Motivasi apa sebenarnya yang ada di diri Abang itu untuk mengerjakan ini? Motivasi sebenarnya gimana ya? Mungkin ini bakat terpendam kali ya. Bakat terpendam. Terus bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tanpa harus keras gitu. Contoh nih kalau maaf nih kalau istilahnya kayak ustadz, pendeta, pemuka agama menyampaikan sesuatu itu kan ya kadang terlalu keras. Jadi orang merasa
aduh kayak nggak sanggup menerima gitu. Nah jadi makanya saya buat konten ini memiliki isi di dalam, ya tujuannya seperti itu, bagaimana saya menyampaikan sesuatu bagi mereka yang bisa menangkap lah menerima istilahnya, ya. Jadi kan ada juga sebagian orang ngelihat oh ini hanya sebatas komedi hahaha gitu, ternyata di dalam sebuah cerita itu ada sesuatu yang disampaikan yang mungkin istilahnya udah agak keras seharusnya, tapi kita buat jadi lembek, makanya kita campur dengan komedi gitu. Di sana dia ya, pesannya itu secara dikemas dengan apik lah ya, biar nyampe pesannya. Tapi dari tadi ngobrol begini aku rindu seorang Martha. Boleh ngomong Martha gak ya? Ada temanku yang suka ngutang tapi nggak mau bayar bang. Kak Martha dulu ngomong coba. Martha ya? Iya, yang teman nggak mau bayar utang gitu. Siapa nama temannya? Pokoknya udah berarti jadi itu aja jadi tukang utangnya. Aku yang punya utang. Iya, punya utang. Berarti Martha marah-marah sama aku. Iya. So atau Iya. Dia udah aku ece-ece nyalain ya. Iya. 1, 2, 3 action. Iya. Baru kali ini bintang tamu langsung acting coy. Aku datang. Ini Martha. Iya, Martha. Oh, ternyata di sini kau ya bertanya. Enak kali kau hidup kau minum teh kau, topimu pun gege, rambutmu kau cacat. Mana utangmu? Kemarin kau bilang besok sekarang nggak adanya kayak gini tahu, terus kau cari kau di kosanmu nggak ada, cari kau tempat kerjamu nggak ada, kau ternyata kau di sini. Enak kali cincinmu pun ada 3. Utangmu. Enak kali Kalau kayak gini minta utang langsung dibayar kayaknya ya. Tergantung orangnya. Gitu. Jadi tapi langsung dapat loh tadi. Jadi Martha itu ngegas nggak ada titik koma gitu. Itu langsung refleks ya, nggak pakai cut gitu ya. Jadi kalau syuting juga nggak ada cut lagi kayaknya ya. Enggak. Jadi kalau salah satu kalimat dia harus ngulang gitu. Kalau untuk khusus Martha gitu. Sebanyak kalimat itu jadi satu kali. Tapi orangnya nyampe loh, ketakutan juga aku tadi. Kalau kayak gitu dibayar utang kayaknya ini harus kita sampaikan nih ya ke teman-teman KDK Lover, tips untuk menagih utang. Itu tadi yang kayak Martha tadi lah, hajar aja. Karena ini kan kita topik diutang dulu ya, karena jujur aku kalau Tiur Anak Medan posting itu penagihan utang itu ada banyak di sana sentilan yang mungkin buat orang sakit hati sebenarnya, yang berutang ya. Ada perspektif tersendiri dari Tiur Anak Medan melihat orang yang tidak on time bayar utang. Martha melihat yang nggak punya malu, apa namanya, posting kemewahan tapi nggak bayar utang. Gimana rasanya Martha? Kalau menurut Martha pribadi ya, mereka itu sama seperti pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Masuk. Menurut aku sih itu orang-orang yang sudah di luar nalar ya. Ya, walaupun mungkin punya rezeki ataupun ditraktir orang, punya bonus dari tempat kerja, ya kalau memang belum ada otaknya untuk bayar utang, ya udah nggak usah posting kemewahan di sosial media, karena bagaimanapun kan harus memikirkan bagaimana rasanya orang yang punya uang gitu. Iya. Jadi kan rata-rata sekarang kebanyakan orang kalau sudah ketahuan memposting segala sesuatu dengan kemewahan sementara dia punya utang, pas kita tanyakan mereka selalu mengatakan itu ditraktir sama bos, ditraktir sama si anu. Jadi mau ditraktir gak ditraktir, mau dapat rezeki atau enggak usah posting kalau masih punya kewajiban yang tidak dilunasi gitu. Dalam banget ini. Dan saya pribadi memang banyak kali orang yang utang gak balik-balikin, makanya jadi banyak video Tiur Anak Medan itu menyinggung masalah utang gitu. Dan kalau ini lebih ke personal nih, yang menghadapi begitu, kalau ada nih, karena kita kan katakanlah sesama orang yang berjuang, ketika butuh uang, ternyata nggak ada lagi uang, tapi utang orang banyak di kita, banyak uang kita di orang, itu rasanya gimana ya? Rasanya gimana ya? Mungkin kalau saya pribadi yang merasakan. Jadi ini kita berbicara serasional ya, berasional ece-ece tapi
tidak terlalu serius. Iya. Kalau saya pribadi mengalami hal demikian, dan kalau saya seandainya saya posisinya jadi Tuhan, saya cabut nyawanya. Saya cabut nyawanya. Saya cabut nyawanya. Benar. Iya betul. Karena saking dongkolnya gitu. Ya untung saya bukan Tuhan. Jadi dia masih bisa hidup menikmati hidupnya gitu. Menikmati uangku itu, Iya, Bang. menikmati uangku gitu. Kalau lecehnya saya Tuhan kucabutkan, udah. Nggak dibayar, dicabutkan. Jadi beruntunglah dia, saya bukan Tuhan. Kayak gini ternyata. Panjang umur awak kayak gini nih kan. Oh, saya ya yang sebagai fans Tiur Anak Medan itu banyak pelajaran yang sebenarnya kalau orang nyampe di hatinya itu membuat orang berubah. Ya. Nah, masalahnya kan netizen ini kan nggak mau tahu kadang. Kalau nyentuh ke hatinya atau ke kehidupannya, di skip tuh video. Nah, ini ada PR tersendiri nggak? Kan misalnya tadi ada kalau dia yang punya utang nih, lalap mouse kan gitu nih, di skip tuh video. Ada trik tersendiri nggak dari abang untuk membuat lebih lagi atau dibuat terus tuh video atau seperti apa? Kalau saya pribadi sih, kalau istilahnya kita sudah menyindir dia secara halus lewat video dan tidak berubah, ya kayaknya nggak ada trik lagi lah. Cabut nyawa aja lah Tuhan gitu. Kalau kita juga udah bikin tulisan tentang utang dan dia juga tidak berubah, ya memang sebenarnya dia bukan karena nggak sanggup, tapi kebanyakan kan orang yang punya utang ini kan rata-rata karena tidak niat. Jadi beranggapan kalau apa yang sudah dinikmati dia itu adalah uangnya, dan apa yang diberikan dia itu seakan-akan itu adalah uang dia mau dikasih ke orang, padahal itu kan sebenarnya uangnya orang yang belum dikembalikannya. Betul. Atau mungkin ada perasaannya, contoh nih, Tiur kan banyak duit, nggak usah ada kali gitu ya. Ada juga memang sebagian orang seperti itu. Kan kau masih dapat duit dari YouTube dan kau masih dapat duit dari endorse, kau kan masih bisa makan. Nah, yang jadi poinnya di sini adalah karena saya pribadi tidak punya wewenang ataupun tidak ada tulisan yang mengatakan kalau saya harus membahagiakan dia dengan uang saya gitu. Karena saya bukan Tuhan ya. Iya, jadi kan kita nggak ada tanggung jawab untuk dia, jadi dia nggak ada berhak untuk mengatakan lu masih punya uang, masih punya gaji gitu. Kewajiban dia tetap harus kewajiban. Aku udah capek ketawa guys. Jadi kita skip yang ketawa-ketawa, aku mau serius nih. Karena aku harus banyak belajar, aku dan teman-teman KDK Lover harus banyak belajar dari Bang Abdul Christian Manurung ini perihal